kota negara ke-IKN Nusantara bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia. Sejak masa kemerdekaan, Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan pusat pemerintahan. Berikut laporan selengkapnya. Tahukah Anda bahwa Jakarta bukan satu-satunya ibu kota yang pernah dimiliki Indonesia? Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Jakarta ditetapkan sebagai ibu kota negara karena Jakarta adalah pusat pemerintahan Hindia Belanda dan paling siap secara infrastruktur. Namun, pada tahun 1946, karena kondisi keamanan yang tidak stabil akibat agresi militer Belanda, pemerintahan Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Yogyakarta menjadi pusat pemerintahan hingga tahun 1949 di pemerintahan karena kondisi keamanan dari ancaman agresi militer Belanda satu dan kondisi keamanan yang tidak stabil di Jakarta. Pemerintahan khawatir akan serangan militer Belanda yang dapat melumpuhkan pusat pemerintahan. Di sinilah Republik Indonesia bertahan dan menyusun strategi perjuangan diplomatik. Tahun 1948 dipindahkan ke Bukit Tinggi karena agresi militer Belanda II tanggal 19 Desember 1948 dengan penangkapan Soekarno-Hatta di Yogyakarta. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI dibentuk di Bukit Tinggi pada tanggal 22 Desember 1948 oleh Syarifuddin. Prawira Negara menjadi pemimpin darurat di Sumatera Barat untuk memastikan keberlangsungan pemerintahan RI secara legal dan simbolik. Tahun 1949, Yogyakarta kembali usai pengakuan kedaulatan dan pengembalian Soekarno-Hatta. Setelah konferensi meja bundar, pemerintahan kembali dipusatkan di Yogyakarta untuk masa transisi. Kembali ke Yogyakarta pada tanggal Juli 1949 karena perjanjian Roem-Royan. Pengakuan kedaulatan pemerintahan kembali ke Yogyakarta dengan status ibu kota sementara sebelum kembali ke Jakarta. Jakarta kembali menjadi ibu kota RI. Peristiwa pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca pengakuan kedaulatan resmi kembali tanggal 17 Agustus 1950 dikarenakan Republik Indonesia Serikat dibubarkan. RI kembali menjadi negara kesatuan. Selama puluhan tahun, Jakarta terus berkembang sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan sejak zaman kolonial. Infrastruktur sudah tersedia dan simbol nasional, dan Jakarta ditetapkan kembali sebagai ibu kota hingga sekarang. Namun seiring waktu, berbagai tantangan seperti kemacetan, banjir, polusi, dan beban penduduk membuat wacana pemindahan ibu kota kembali mencuat. Pada tanggal 26 Agustus 2019, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Ibu kota baru itu diberi nama Nusantara, simbol masa depan yang hijau, modern, dan inklusif. Kini pembangunan ibu kota Nusantara terus dikebut. Pemerintahan ingin mengurangi ketimpangan Jawa Sunrise, mengatasi overpopulasi, dan mempercepat pembangunan Indonesia Timur. Dipilih karena minim resiko bencana, potensi pembangunan baru, dan simbol pemerataan pembangunan nasional. Targetnya, pusat pemerintahan mulai pindah secara bertahap pada tahun 2024. Karena ibu kota pindah wis ana wiwit jaman Soekarno, nanging mung ing jaman Presiden Jokowi wacana iki nembe dilaksanakaken. Pemerintahan ibu kota merupakan langkah besar yang memiliki konsekuensi positif dan negatif. Penting bagi pemerintahan untuk mengelola dampak-dampak ini dengan baik, termasuk dengan melakukan pencegahan yang matang, mitigasi risiko, dan pengawasan yang ketat terhadap
proses pembangunan. Dari Yogyakarta ke Jakarta, kini menuju Nusantara. Sejarah terus berjalan dan kita semua adalah bagian dari perubahan besar itu. IKN bukan sekedar kota, tapi cermin masa depan Indonesia. Dengan pemindahan ibu kota ke Nusantara, Indonesia memasuki bab baru dalam sejarah kewarganegaraan, sekaligus menjadi langkah besar menuju pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa.